Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal soal kepanjangan dari yang sebelumnya, video sebelumnya. Katanya kan oli AMSOIL itu oli yang paling licin ya dari uji-uji itu ya, yang ausnya paling sedikit. Tapi kok di real life-nya angkanya buruk. Ada beberapa alasan sih ya. Kalau dari sisi masanya juga ada. Jadi yang namanya resep oli itu kadang ganti karena misalnya bahan ini langka diganti ya, atau sesuai perkembangan zaman. Kalau bahan ester pakai bahan JDDP itu bikin nggak lulus uji API itu ya, harus dikurangi. Makanya sekarang ada low fosfor atau low zinc ya. Di aditif itu apa efeknya ya, formula harus diganti, harus dirubah. Gimana caranya oli itu bisa baik di segala sisi ya. Yang namanya oli itu enggak cuma satu sisi tok yang harus baik, tapi macam-macam, nggak cuma satu faktor. Nah, ini yang bikin sulit. Apa oksidasinya bagus, apa volatility-nya, NOAK-nya, apa penguapannya itu bagus, anti karatnya apa bagus, anti ausnya apa bagus, pembersihannya apa bagus, semacam-macam lah. Yang satu bisa aja karena berubah resep. Nah, yang kedua adalah mungkin resepnya benar sama dengan yang diuji, tapi masalahnya apakah ujinya ini sama dengan yang kita lakukan. Ini yang harus kita pahami. Yang namanya licin untuk oli mesin itu macam-macam. Licin dalam kondisi apa? Licin dalam situasi apa? Di mesin sendiri ya ada berbagai macam kondisi ya, situasi yang masing-masing bisa memberikan hasil yang berbeda. Ini sekarang penulis lagi geber-geberan ya, nggak nyangka jaraknya pakai sudah 30 km. Jadi oli itu licinnya macam-macam, pengkondisiannya juga macam-macam, dan beberapa uji oli itu menggunakan asumsi-asumsi. Misal KV100 itu kan muncul pertama kali karena diasumsikan bahwa mesin itu bekerja pada suhu 100 derajat Celcius maksimumnya, karena lebih dari itu bakal didinginkan oleh radiator. Dulu untuk suhu dingin pakai KV40, tapi dirasa kurang memadai, diganti dengan cold crank start. Itu standar baru untuk kemampuan oli
mengalir atau melumasi pada suhu sangat dingin, suhu di bawah 0 derajat Celcius. Ada yang 25 derajat, minus 25 derajat, minus 30 derajat. Beda lah wis. Licin itu apa ya, ada yang dibagi berdasarkan tahapan pelumasannya, ada yang dibagi dengan tahapan aditifnya. Sama-sama 3 pembagiannya. Kalau tahap pelumasan itu ada 3, yaitu saat olinya masih mampu melapisi permukaan, jadi antara permukaan logam yang bergesekan itu masih ada olinya, namanya elektrohidrodinamik apalah wis, elektrohidrodinamika atau apa, terus ono istilah lain tapi lupa penulis. Yang kedua adalah ketika olinya sudah mulai nggak mampu melapisi permukaan logam, jadi ada oli tapi cuma sebagian. Jadi ada permukaan oli, ada bagian permukaan logam yang bergesekan langsung. Jadi kalau dari gambarannya digambarkan bentuk bukit-bukit, nah yang bergesekan bukit-bukitnya, diantaranya itu di lembah-lembahnya ada olinya. Istilahnya apa ya, semi gesekan. Nah yang terakhir adalah ketika nggak ada oli yang bisa melindungi, langsung logam ketemu logam gesek langsung. Nah ini namanya biasanya boundary lubrication namanya. Kalau yang diantaranya ada yang nyebut semua semi, ada yang nyebut apa gitu, lupa lah. Kalau dari cara melicinkannya sendiri juga ada 3. Yang pertama adalah yang fisik saja, jadi nggak ada reaksi apa-apa, cuma sekedar pingin nempel gitu ya. Jadi secara fisik tidak ada perubahan sifat, nggak ada perubahan kimia dari yang logamnya dengan yang nempel ke logamnya itu. Namanya visual absorption ya. Bulali nanti penulis ratakan. Yang nomor 2 adalah ketika ada zat ya yang membentuk lapisan yang kemudian nempel ke logamnya, tapi nggak membuat logamnya rusak, tapi logamnya ini dipakai sebagai salah satu ikatan kimia dari aditifnya. Ini sudah masuk hitungan aditif karena sifat oli nggak seperti itu. Terus yang ketiga adalah ketika aditifnya membentuk reaksi kimia dengan logam ya karena syarat-syarat tertentu. Biasanya karena karena ada tekanan dan panas yang sangat tinggi, dan tekanan karena logam terjadi karena di antara logam itu gesekan langsung. Kalau gesekan langsung itu timbul panas.
licin itu jadi nggak cuma sesederhana itu, ada beberapa parameter beberapa tipe ya. Dan uji-uji yang ada jarang sekali ya yang menunjukkan yang selain yang boundary lubrication, selain yang bereaksi kimia dengan logamnya. Reaksi kimianya ini beda-beda juga, tergantung dari aditif yang dipakai. Ada yang membuat logamnya itu jadi lebih mulus, lebih licin. Ada yang nambah lapisan baru, ada logam sehingga terbentuk lapisan yang gampang merosot. Jadi kayak di antara permukaan logam yang bergesekan itu dikasih banyak tile gitu loh, banyak apa jenenge, dikasih banyak lapisan-lapisan kecil-kecil gitu ya. Bukan batu ya, tapi bidang yang saling mudah bergesekan satu sama lain. Kalau yang namanya moli sifatnya seperti itu. Jadi lempengan-lempengan di atas logam, nanti ini lempengan ini mudah rontok dan mudah licin satu sama lain ya. Nah, kebanyakan alat uji yang diuji itu adalah ya itu yang aditif. Nama aditifnya biasanya kalau di ilmiahnya disebut extreme pressure aditif. Nah, kalau di bahasa marketing biasanya dikenal sebagai aditif yang bekerja pada suhu tinggi, aditif yang bisa melindungi gesekan pada saat suhu tinggi. Itu yang mungkin sering dipakai pemasaran adalah tin can engine ya, tin can mesin, istilahnya one arm bandit. Kalau one arm bandit ini ekstrim ya, ekstrim banget. Gesekan yang diuji itu betul-betul dari aditif semacam molinya ini. Makin banyak ya makin baik. Tapi ya anehnya ya, oli-oli yang sudah mengandung moli pun kadang hasil uji di yang seperti itu bisa kalah dengan oli-oli murahan. Ya mungkin karena adunya adu kuantitas ya, bukan adu kualitas, dan ujinya terlalu ekstrim. Uji terlalu ekstrim ya kalau one arm bandit. Makanya yang lulus pada uji oli ini adalah oli-oli tertentu saja ya. Jadi olinya biasanya malah oli yang nggak terkenal kayak model BM1, oli Duraloop, oli apa lagi kayak lupa penulis. Pokoknya oli-olinya itu oli-oli yang langka-langka lah, biasanya sama aditif-aditif kayak nano energizer, kayak ya semacam-macam aditif oli lah.
kebanyakan andalannya alat uji itu, karena di alat uji itulah dia menang, dia unggul. Padahal alat uji itu tidak mencerminkan kemampuan di dunia nyata. Jadi keadaan yang terjadi di mesin Timken itu, di One Arm Bandit itu, rasanya nggak akan terjadi di dunia nyata. Nah, uji yang berikutnya yang apa jenenge, sama sih, menguji aditif EP tapi yang nggak ekstrim. Itu adalah uji 4 bola ya, 4 ball test, wear test gitu ya. Ini juga menguji kandungan aditif extreme pressure-nya. Nah, uji ini yang biasa dipakai oleh pabrikan oli untuk pamer. Jadi kalau dari Amsoil ya uji 4 bola ini yang dipakai pamer. Di uji ini memang Amsoil angkanya lumayan bagus ya. Angkanya lumayan bagus. Jadi dia termasuk yang terbaik. Dari sini kok jadi ketahuan bahwa uji ini tidak terpengaruh oleh aditif yang non chemical ya, yang visio sorsum atau apa lah, lupa penulis urutannya apa. Pokoknya yang dia sifatnya nempel logam dengan ikatan kimia tapi tidak merubah logami. Nah, yang termasuk aditif semi ini adalah ZDDP atau boron. Nah, kebetulan datanya Amsoil ini juga menunjukkan aditif mana saja yang kandungan ZDDP-nya sedikit atau banyak. Dan menarik sekali ya, karena diuji ini, aditifnya ini, uji 4 bola ini, 4 ball ya, itu nggak ada hubungannya dengan kandungan ZDDP. Jadi yang ada yang ZDDP-nya banyak tapi hasilnya jelek, ada yang ZDDP-nya sedikit hasilnya bagus. Jadi jelas ini nggak ada hubungannya dengan ZDDP. Nah, terus ada lagi uji yang ternyata lumayan konsisten dengan kandungan ZDDP. Data apa itu? Uji pakai uji pakai gear ya. Jadi uji ausan gear. Jadi uji aus gear ini menunjukkan bahwa hasilnya mirip dengan hasil kandungan aditif ZDDP. Kebanyakan ya, secara generalnya. Jadi yang ZDDP-nya banyak hasilnya bagus, yang ZDDP-nya sedikit hasilnya jelek.
Ada memang pengecualian, ada memang pengecualian seperti hasilnya apa, Lucas Oil atau apa itu. Lucas Oil itu ZDDP-nya minim tapi hasil ujinya bagus. Nah, menurut penulis dia pakai alternatifnya ZDDP yaitu boron. Boron ini bisa bikin licin, tapi kelemahannya boron adalah boron ini tidak bisa membuat tidak punya sifat antioksidasi. Nah, ini juga terbukti di hasil oksidasi Lucas itu termasuk yang jelek. Nah, kayak interaksi gitu-gituan lah ya yang bikin apa kompleks oli mesin itu. Anginnya agak kencang ya, ini mungkin mempengaruhi 0-100 juga. Biasanya anginnya netral ya. Nah, dari hasil itu udah tahu ya. Jadi ada uji di mana ZDDP itu bisa kelihatan efeknya, yaitu uji gear. Uji gear ini menunjukkan keausan dari sebuah mata gear yang dikasih pola-pola, jadi bisa kelihatan gearnya ini yang mana yang aus. Jadi di gearnya dikasih pola-pola gitu, bisa ketahuan lah. Nah, terus untuk yang selanjutnya, yang terakhir dari sisi apa yang nempel tapi dua-duanya nggak berubah sifat, itu adalah dari bahan olinya atau cairan lain lah ya yang punya sifat baik. Jadi yang masuk kategori ini ya diester, poliol ester, sama minyak nabati. Ya, hasil ini efek dari cairan-cairan ini susah untuk diukur. Jadi rasanya ya nggak ada standar ASTM yang mengukur hal ini ya. Sesuatu yang sangat disayangkan karena iya namanya pelumasan, nggak semua itu terjadi dalam kondisi logamnya ketemu logam atau logam hampir ketemu logam, hampir bergesekan logamnya. Nggak semua dalam kondisi seperti itu. Nah, karena nggak ada standar itu jadi sulit lah kita sebagai pemakai ya, yang apa mengukur suara kasar mesin kayak sebelah itu Honda Beat, suaranya kasar. Kita nggak bisa rekomendasi oli mana yang licin, oli mana yang bisa bikin suara mesin lebih halus. Ya karena itu tadi nggak ada standar pengukurannya. Itu yang sangat disayangkan ya. Jadi ketika penulis ngomong licin, yang lebih sering penulis tekankan adalah dari olinya yang licin. Jadi penulis nggak terlalu peduli ini oli, kandungan olinya banyak, kandungan ZDDP-nya banyak. Yang terutama penulis tekankan adalah dari
sisi yang eh, pelumasan pertama tadi. Karena apa? Karena pelumasan yang dari olinya ini akan mencegah terjadinya ketemunya logam dengan logam. Jadi kalau apa, aditif MOLY, aditif JDDP itu gunanya kan mengurangi gesekan ketika gesekan sudah terjadi. Jadi mengurangi aus ketika gesekan sudah terjadi, maaf harusnya gitu. Nah, kalau yang apa, yang nggak merubah sifat ini mengurangi kemungkinan terjadinya gesekan, levelnya lebih tinggi. Jadi nggak cuma mengurangi aus ketika gesekan terjadi, tapi sampai mengurangi kemungkinan terjadinya gesekan. Mengapa begitu? Karena ya hubungannya dengan film strength, dengan kekuatan bahan olinya untuk bisa melapisi, untuk bisa mencegah aus dengan cara melapisi. Nah ini ya, ini yang jadi fokus. Iya ya, penulis kali ini juga sebenarnya ingin review soal apa namanya, oli Delta Loop ya. Pertama, menguji shear stability-nya, kemampuan oli untuk tetap menjaga kekentalan ketika digeber-geber. Terus yang kedua adalah apakah aditif pada olinya ini mengganggu proses pembakaran. Yang untuk yang pertama, shear stability-nya sih nunggu daerah yang senyap dulu ya. Tapi repot juga, anginnya kencang sekarang. Jadi yang lebih apa ya, mungkin adalah yang hubungannya dengan kandungan energi, dengan penghambat pembakaran. Kira-kira menghambat pembakaran enggak? Nanti perlu lihat hasil 0-100 ya. Mungkin juga penulis harus membandingkan 0-100 nya. 0-100 nya dipilah-pilah dari misalnya dari meteran pindah ke 9, pindah dari 9 misalnya ke 25 ke 50 atau berapa gitu ya. Terus 50 ke 80, 80 ke 100. Ini nanti bisa kelihatan karakteristik antara tarikan bawah dan tarikan atas. Nanti coba penulis hitung lagi lah ya untuk semua video. Tapi ya tapi itu mungkin untuk data pribadi ya, nggak penulis tunjukkan. Kalau penulis tunjukkan ada di apa, agak ribet juga ya. Kalau pemirsa ingin ngecek sendiri ya terpaksa harus dari video penulis ya, beberapa ya. Entah ini penulis bisa bilang bagus atau jelek ini terhadap ya, ini terhadap reaksinya motor ini.
Kalau bisa dibilang iya mungkin agak lebih baik daripada Amsoil Signature, tapi nggak sampai kayak Mesran untuk penambahan, untuk efek penghambat pembakarannya. Terus suara mesin saya tunggu habis masuk gang, masuk jalan perumahan ya. Jadi dari tadi kan penulis sudah coba geber-geber gimana reaksinya suaranya. Ini tadi penulis ngomongnya modelnya kayak Amsoil ya. Jadi kalau digeber-geber baru apa mesinnya jadi halus. Kalau nggak digeber-geber suara mesinnya kasar. Jadi kalau masuk misalnya dipakai nyantai-nyantai kecepatan 25 40 pelan-pelan gitu, nggak bisa halus suara mesinnya, karena ya kayaknya dia ngandalkan aditif yang butuh kerja mesin keras sih, dengar suaranya sih. Ini kayaknya suaranya apa ya, termasuk agak kasar ya. Jadi suaranya agak kasar. Share stability-nya lumayan lah ya, kekentalannya nggak begitu turun, tapi tetap masih kalah dengan misalnya Mesran B40 yang gak makin kasar setelah digeber-geber. Ini agak kasarnya sedikit, mungkin levelnya kayak apa ya, kayak Fastron Techno mungkin ya 1550, atau dengan Mesran Super yang 20W50 ya. Mungkin ya semacam Mesran Super 20W50. Mungkin lebih baik dari Prima XP atau Enduro Racing. Ya nanti apa ya, habis pakai Doralu pakai Mesran lagi gitu mungkin ya. Jadi biar bisa ngerti ya, jadi pembanding lah. Soalnya kalau nggak gitu kayak gini nih, membandingkannya dengan Amsoil Signature, padahal Amsoil Signature ya kayak gitu ya mungkin ya. Jadi mungkin penulis membandingkannya bakal gantinya dengan apa, misalnya Mesran B40 sama apa Bimoli kali ya, rasio 50-50, atau apa Prima XP, wes Prima XP aja, Prima XP sama Bimoli ya. Ya wes lah gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.